Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25, Ngidam Pertama. Alea dan Tristan pun segera pergi dari rumah sakit. Tentu urusan administrasi telah diurus oleh Mondi beberapa saat lalu. Sehingga kini mereka tinggal langsung pulang saja. Alea dan Tristan pulang dengan diantar oleh Mondi pastinya. Sebab Tristan harus kembali ke kantor karena sebuah pertemuan. Nanti pokoknya langsung istirahat ya, besok aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Ucap Tristan kepada istrinya. Iya, Mas. Balas Alea mengangguk kecil. Alea hanya bisa mengangguk dan menjawab iya saja. Alea tidak akan banyak protes ataupun banyak menolak. Sebab ia tahu jika perkataan suaminya adalah yang terbaik. Mas, aku lapar, mau makan kue yang banyak coklatnya. Pinta Alea tiba-tiba. Tristan terkekeh, ia menunduk lalu mencium perut Alea. Ini adalah ngidam pertama, dan sudah pasti Tristan akan memenuhinya. Mondi, kita ke toko kue. Perintah Tristan pada Mondi. Baik, Pak. Balas Mondi. Mereka pun mampir ke salah satu toko kue. Alea dan Tristan turun dan masuk ke dalam toko bersama. Alea harus ikut agar wanita itu bisa memilih sendiri. Mau yang itu. Ucap Alea menunjuk kue rasa stroberi. Kening Tristan mengkerut. Bukankah tadi Alea ingin kue coklat? Kenapa jadi migrasi ke stroberi? Mas, aku mau itu. Pinta Alea menarik-narik tangan Tristan. Iya, sayang. Beli apapun yang kamu mau. Sahut Tristan pasrah. Alea pun memilih banyak kue. Ia bahkan sampai kesulitan untuk membawa paper bag berisi kue-kue yang tadi ia tunjuk. Nanti aku undang kakak aku ke apartemen kita boleh? Tanya Alea mendongakkan kepalanya. Boleh, sayang. Lagi pula aku kan lembur. Jadi nggak apa-apa kakak kamu datang. Sekalian temanin kamu, jawab Tristan mengizinkan. Alea memekik senang. Ia lantas memeluk tubuh sang suami tanpa malu lagi kepada Mondi. Apa ini termasuk hormon ibu hamil? Firda sudah bersiap-siap untuk izin setengah hari saja. Ia akan pergi ke apartemen adiknya. Setelah Alea menelpon dan meminta dirinya untuk datang. Ia pun pamit kepada teman-temannya dan pergi dengan naik ojek online. Sebelumnya Alea tentu saja sudah mengirimkan lokasinya. Sesuai kan, Neng? Tanya anak ojol itu. Firda memakai helmnya. Iya, Pak, sesuai. Jawab Firda manggut-manggut. Firda pun akhirnya pergi dengan diantar ojol menuju apartemen adiknya. Entah ada apa sampai Alea memintanya datang dengan cepat. Alea juga mengatakan ada berita bagus hari ini. Sehingga Firda diwajibkan untuk datang. Firda tentu saja belum tahu berita apa yang adiknya miliki. Sementara Firda pergi, Fed justru datang ke tempat kerja gadis itu. Ia ingin bicara dengan Firda sebentar dan meminta maaf pada gadis itu. Fed sebenarnya sangat malu, namun ia juga tidak bisa terus diam. Fed harus mengakui kesalahannya pada Firda.
Permisi, Mbak. Fed melambaikan tangannya kepada salah satu pelayan restoran yang ada di sana. Iya, Mas, ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu sopan. Firda kemana ya? Boleh panggil dia sebentar. Soalnya ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Pinta Fed tidak kalah sopan. Oh, Kak Firda, baru aja pergi. Tadi izin cuti setengah hari katanya. Ucap pelayan wanita itu menjelaskan. Cuti? Beo Fed dengan kening mengerut. Iya, Mas, katanya mau ke rumah adiknya. Jawab pelayan itu lagi. Fed manggut-manggut, ia pun memutuskan untuk pergi. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pelayan yang tadi bicara padanya. Fed masuk ke dalam mobilnya. Ia tampak bingung mendengar Firda cuti ke rumah adiknya. Dulu, ketika mereka masih berhubungan, ia memang tahu jika Firda punya adik, tapi ia belum pernah melihatnya. Rumah adiknya itu berarti sama dengan rumahnya kan? Gumam Fed bertanya-tanya sendiri. Fed pun memutuskan untuk pergi ke rumah Firda. Semoga ia masih ingat jalannya. Karena sudah bertahun-tahun lalu sejak ia terakhir kali datang ke sana. Butuh waktu 20 menit untuk Fed sampai di rumah Firda, itu pun harus sedikit nyasar. Saat dirinya sampai di sana, ia mengetuk pintu namun tidak ada yang membukakan pintunya. Mas, orangnya lagi kerja. Biasanya pulang sore, ucap salah satu tetangga Firda. Oh gitu, kalau adiknya kemana ya? Tanya Fed lagi. Oh Alea kan kerja, pulangnya seminggu sekali. Jawab ibu-ibu itu. Alea, gumam Fed pelan, ia tampak tidak asing dengan nama itu. Oh begitu, ya udah Bu, makasih ya, saya permisi. Fed pun pergi meninggalkan rumah Firda bersama kebingungan yang dirasakannya. Fed menghela nafas, ia hari ini kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Firda. Fed tentu saja tidak akan menyerah. Ia akan berusaha besok dan seterusnya untuk bisa bertemu dan bicara dengan gadis itu. Sementara Firda, gadis itu baru saja sampai di alamat yang Alea kirimkan. Ia sedikit bingung melihat kawasan apartemen mewah itu. Alea tinggal di sana, tentu saja. Suami Alea merupakan seorang pengusaha. Pasti sangatlah murah membeli salah satu unit di sana. Kakak. Firda menoleh ke asal suara ketika mendengar ada yang memanggilnya. Firda tersenyum. Ia pun bergegas menghampiri Alea yang sengaja menunggunya di lobi apartemen. Ada apa sih? Kamu sampai minta aku cuti setengah hari? Ucap Firda pada adiknya. Alea menggandeng tangan sang kakak. Ia tidak menjawab dan hanya tersenyum melihat wajah penuh tanya kakaknya. Firda mendengus. Ditanya malah senyum-senyum. Dasar. Cibir Firda geleng-geleng kepala. Nanti, Kak, aku akan memberitahumu setelah kita sampai. Jelas Alea terkekeh. Mereka sampai di lantai tujuan. Alea lalu menarik tangan kakaknya ke salah satu unit, yang tentu saja itu adalah tempat tinggalnya bersama Tristan. Selamat datang, sambut Alea penuh senyuman.
Firda benar-benar tercengang dengan isi tempat tinggal adiknya. Apartemen itu terlihat minimalis, namun sangat mewah. Sini duduk, aku akan buat minum dulu. Tutur Alea ke arah sofa yang ada di sana. Mau aku bantu buat minumnya? Tawar Firda, namun ditolak oleh Alea. Alea pun pergi meninggalkan Firda sendiri untuk membuat minum. Sementara Firda kini sedang melihat-lihat. Firda melihat sebuah foto yang terpampang besar di ruang tamu itu. Dalam foto tersebut, terlihat Tristan dan Alea sedang tersenyum lebar di pinggir pantai. Firda ikut tersenyum, meskipun adiknya dianggap salah oleh masyarakat luar. Firda akan tetap membela adiknya. Apalagi jika Alea merasa bahagia dengan pernikahannya. Ditambah lagi dengan perceraian Tristan dan Linda. Hal itu sudah membuktikan padanya bahwa Tristan bukan hanya ingin mempermainkan adiknya saja. Aku senang jika kamu bahagia dengan pernikahan kamu, Lea. Gumam Firda dengan penuh senyuman. Tidak lama kemudian Alea pun datang dengan 2 gelas minuman. Ia juga membawa beberapa potongan kue dengan aneka rasa. Lalu meletakkannya di atas meja. Kak, sini. Ucap Alea menjentikkan jarinya. Firda duduk di sebelah Alea. Ia mengambil minuman yang Alea buat lalu menenggaknya hingga setengah gelas. Firda tentu tidak perlu jaim, toh dengan adiknya ini. Mungkin jika dengan orang lain, ia akan sedikit menjaga image. Jadi ada apa? Tanya Firda setelah selesai minum. Cicipi kuenya, aku sambil cerita. Tutur Alea dan Firda hanya bisa menurut. Firda pun menikmati kue yang sudah adiknya siapkan. Ia siap untuk mendengarkan adiknya cerita. Aku hamil, Kak. Ucap Alea tiba-tiba. Firda terbatuk-batuk. Ia meletakkan kue yang ia makan di meja lalu minum air putih yang juga Alea siapkan. Kamu hamil? Beo Firda seraya mengelap mulutnya. Iya, Kak, aku lagi hamil, nanti kakak jadi tante. Jawab Alea seraya mengusap perutnya. Firda memeluk adiknya. Ia sangat bahagia mendengar kabar kehamilan adiknya. Selamat, Lea. Ya ampun, kakak nggak ngangka kamu udah mau jadi ibu. Ucap Firda dengan mata berkaca-kaca. Alea tersenyum. Makasih banyak, Kak. Balas Alea. Oh iya, hari ini suami aku lembur. Kakak mau kan temani aku sampai Mas Tristan pulang? Tanya Alea menaik turunkan alisnya. Firda menghela nafas, ia tentu saja mengangguk. Alea tidak hamil saja ia akan temani, apalagi sekarang. Iya, lagi pula mana mungkin aku meninggalkan ibu hamil ini sendirian. Jawab Firda pasrah. Alea tersenyum lebar mendengar kesedihan kakaknya. Untuk menemani dirinya sampai sang suami pulang. Tristan tidak akan sampai pulang larut. Mungkin jam 9 atau 10 sudah kembali. Dugaan Alea salah, nyatanya suaminya itu baru pulang pada pukul 11 malam. Dan ketika Tristan sampai di apartemennya, Alea tampak sudah tertidur namun terpaksa bangun untuk menyambut Tristan. Kenapa bangun Lagi pulas kan tadi? Ucap Tristan seraya merapikan rambut istrinya. Nggak apa-apa,
mau bangun aja. Jelas Alea tersenyum lebar sambil mengucek matanya. Firda yang sejak tadi memperhatikan hanya bisa menghela nafas. Sudah 2 kali ia melihat keromantisan adiknya bersama suaminya ini. Ia hanya bisa sabar menanti jodoh. Lea, karena suami kamu sudah pulang, aku pulang ya. Ucap Firda seraya mengambil tas selempang miliknya. Tapi ini sudah malam, Kak. Menginap saja di sini. Kata Alea menyarankan. Nggak bisa, aku besok masuk pagi. Jelas Firda tersenyum lembut. Tristan menatap Mondi. Mondi, antar kakaknya Alea pulang ya. Ucap Tristan kepada asistennya yang untung masih ada di sana. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Tolak Firda menggelengkan kepalanya. Nggak apa-apa, Kak. Biar diantar Pak Mondi aja. Nggak baik pulang naik angkutan umum malam-malam gini. Tutur Alea seraya memegang tangan kakaknya. Tidak perlu takut, kakak ipar. Asisten saya tidak akan berbuat jahat, dia tidak menyukai perempuan. Tambah Tristan. Mondi melototkan matanya. Pak, apa yang Anda katakan? Protes Mondi. Sudahlah, antar sana. Timpal Tristan sedikit terkekeh. Akhirnya setelah dipaksa, Firda pun pulang dengan diantar oleh Mondi. Memang bahaya juga jika pulang malam begini naik angkutan umum sendirian. Di mana rumah Anda? Tanya Mondi saat keduanya sudah ada di jalan. Saya rasa Anda masih ingat saat menjemput Alea beberapa hari lalu. Jawab Firda tanpa menatap pria itu. Mondi menghela nafas. Ia akhirnya tidak bicara lagi karena pertanyaannya malah dijawab begitu. Mondi sendiri lupa beberapa hari lalu menjemput istri atasannya itu. Di rumah yang sama dengan gadis di sebelahnya ini. Namanya orang lupa mana ingat, malu bertanya sesat di jalan. Kata Mondi pelan, namun masih bisa didengar oleh Firda. Karena itulah hanya orang lupa yang suka tersesat. Sahut Firda. Mondi menoleh sebentar. Kenapa ia tidak paham dengan ucapan Firda barusan? Tidak mau ambil pusing, Mondi pun memilih untuk diam. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Firda. Gadis itu keluar dan tidak lupa sudah berterima kasih sebelumnya. Mondi sendiri langsung pulang setelah mengantar kakak ipar atasannya itu hingga selamat. Alea membuka selimut kemudian turun dari ranjang. Wanita yang sedang hamil muda itu berlari ke kamar mandi. Setelah merasakan perutnya yang seperti dikocok, di dalam kamar mandi, Alea tampak mual dan muntah. Istri dari Tristan itu mencuci mulut sambil menepuk-nepuk pelan dadanya. Uek. Alea benar-benar lemas. Ia hendak duduk di kloset sekedar untuk memulihkan tenaganya. Namun baru saja ia mundur, dirinya sudah menabrak seseorang di belakangnya. Sayang, mual. Tanya Tristan mengusap kepala istrinya. Iya, Mas, mual banget. Jawab Alea mengangguk. Tristan menggendong Alea kemudian mengajaknya keluar dari kamar. Ia mendudukkan Alea di pinggir ranjang lalu dirinya berlutut di depan wanita itu. Mau sarapan sesuatu? Biasanya wanita hamil akan menginginkan sesuatu kan?
Tanya Tristan menawarkan. Tangan Tristan tidak henti mengusap perut rata Alea. Lalu sesekali naik dan beralih mengusap pipi istrinya. Aku mau makan mie ayam. Jawab Alea pelan. Tristan terdiam. Makanan yang Alea sebutkan tadi mau dimakan pagi seperti ini. Apakah tidak salah, sayang? Masa makan itu pagi gini? Tanya Tristan lembut dengan harapan Alea mau merubah keinginannya. Alea menatap mata Tristan dengan ekspresi wajah memelas. Saat ini ia benar-benar menginginkan makanan berbentuk mie, dengan topping daging ayam yang dicincang sedemikian rupa. Alea menunduk, ia mengusap perutnya sendiri dengan helaan nafas pelan. Aku nggak mau apa lagi, kalau nggak boleh ya udah. Aku nggak usah sarapan, daripada nanti mual. Cicit Alea dengan kepala masih tertunduk. Tristan tidak tega, mana mungkin ia akan membiarkan istrinya tidak sarapan. Di saat ada baby dalam kandungannya. Oke, boleh, tapi kita makan mie ayam homemade ya. Tawar Tristan menaikkan sebelah alisnya. Kening Alea mengkerut. Homemade, maksud kamu kita bikin sendiri? Tanya Alea. Tristan menggelengkan kepalanya. Lebih tepatnya nanti ya. Sekarang kita siap dulu untuk memenuhi ngidamnya Mami. Jelas Tristan. Alea pun bersiap duluan. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan bersih-bersih. Sementara Tristan kini sedang menghubungi Mondi. Katakan pada koki di rumah besar untuk membuat mie ayam. Dan aku mau semuanya siap ketika aku dan Alea sampai di sana. Ucap Tristan pada Mondi. Baik, akan saya siapkan semuanya. Balas Mondi dari seberang telepon. Tristan pun menutup panggilannya, walaupun Tristan bersedia memenuhi ngidam Alea. Namun bukan berarti ia akan asal mengizinkan saja. Tristan akan sangat menjaga pola makan Alea. Agar bayi dalam kandungannya tetap sehat. 15 menit kemudian. Alea selesai mandi dan keluar hanya dengan balutan handuk, yang menutupi dada sampai ke pahanya saja. Hal itu membuat Tristan harus banyak-banyak menelan saliva. Pasalnya penampilan istrinya itu sangat menggoda iman kelakiannya. Sayang, panggil Tristan pelan. Alea menoleh sebentar. Ia tersenyum lalu mengambil pakaian untuk ia gunakan hari ini. Alea bahkan dengan santainya mengenakan bajunya itu di depan Tristan. Tristan benar-benar diuji oleh Alea. Ia hanya bisa menahan nafas dan memilih untuk pergi ke kamar mandi. Daripada nantinya ia malah mengajak Alea olahraga pagi, dan ngidamnya batal. Alea sendiri tahu apa yang Tristan rasakan. Namun ia tidak bisa memberikan jatah pada suaminya hari ini. Sebab ia sedang sangat menginginkan mie ayam. Alea duduk di depan meja rias. Ia mengeringkan rambutnya dan tidak lupa memoles wajahnya dengan makeup tipis. Agar tidak terlihat pucat, rambut panjangnya yang baru ia keramasi tidak ia gerai. Melainkan ia cepol biasa menggunakan jepitan badai. Setelah selesai bersiap diri, Alea lalu menyiapkan pakaian untuk suaminya dan meletakkannya di atas ranjang yang belum sempat ia rapikan.
Alea duduk di sofa, ia benar-benar lemas. Bahkan untuk membenahi kamar saja rasanya sangat malas. Entahlah kenapa ia bisa tiba-tiba malas begini. Tidak lama kemudian Tristan pun keluar. Pria itu langsung bersiap agar istrinya tidak menunggu terlalu lama. Tristan tidak mau jika ngidam istrinya tidak terpenuhi. Karena dirinya yang terlalu lama bersiap, Tristan mengenakan setelan kantor. Celana dan jas berwarna biru dongker, yang tampak sangat cocok di tubuh tegap dan proporsional Tristan. Alea bahkan terpukau dengan penampilan suaminya itu. Ia beberapa kali mengerjapkan matanya lalu berdeham kecil. Sayang, ayo, aku sudah selesai. Ajak Tristan seraya merapikan kerah bajunya. Alea bangkit, ia membantu Tristan memakai dasi. Hal yang biasa Alea lakukan beberapa hari belakangan. Tristan sendiri memanfaatkan kesempatan dengan merengkuh pinggang ramping istrinya. Ia juga sesekali memberikan kecupan penuh kasih sayang di puncak kepala Alea. Mas. Panggil Alea di saat Tristan terus mengusap pinggangnya. Apa, sayang? Sahut Tristan dengan mesra. Alea mendongak, ia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Nggak jadi, kata Alea sangat pelan. Tristan terkekeh. Ia menangkup wajah Alea lalu mencium kedua pipinya dengan gemas. Yuk berangkat. Tristan memegang tangan Alea lalu mengajaknya keluar dari apartemen. Alea dan Tristan berangkat dengan dijemput oleh Mondi pastinya. Entah kapan pria itu sampai. Yang jelas asisten pribadi Tristan itu sudah ada di sana ketika mereka sampai. Mas, kita sebenarnya mau kemana? Tanya Alea. Makan mie ayam, kan kamu mau? Jawab Tristan dengan tatapan terfokus pada wajah cantik sang istri. Iya, tapi di mana? Tanya Alea lagi. Sebenarnya Alea sendiri bingung di mana mencari mie ayam di pagi hari begini. Tapi ia sedang benar-benar menginginkannya. Ada deh, nanti lihat aja. Jawab Tristan jahil. Alea mencubit pelan perut Tristan, membuat pria itu sedikit meringis. Ada rasa senang di dalam hati Tristan setiap kali Alea menjahili dirinya. Jahilnya Alea begini membuat Tristan yakin, jika Alea sudah mulai terbuka dan mau menerima dirinya. Tristan tidak akan bertanya apakah istrinya itu mencintainya atau tidak. Karena bagi Tristan yang penting Alea adalah istrinya, miliknya. Setelah hampir 1 jam perjalanan dengan macet, Alea dan Tristan pun sampai di tujuan mereka. Alea tampak kebingungan tatkala Tristan malah membawanya ke sebuah rumah besar yang sangat mewah. Mas? Tanya Alea. Ayo masuk, sayang. Tristan menarik tangan Alea lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Alea dan Tristan disambut oleh beberapa pelayan di depan pintu. Tristan tidak membalas apa-apa. Namun Alea membalas tiap sapaan dengan senyuman ramah bercampur canggung. Selain sambutan dari pelayan, Alea dan Tristan juga disambut oleh bau masakan yang sangat menggugah selera. Dan ketika mereka sampai di ruang makan, saat itulah Alea melihat makanan yang sedang diinginkannya. Mas, ini semua? Tanya Alea menunjuk meja makan.
Untuk kamu, aku sengaja meminta mereka masak ini. Aku tidak bisa membiarkan kamu makan sembarangan. Jawab Tristan menjelaskan. Alea memekik senang. Ia memeluk lengan Tristan dan dibalas kecupan di keningnya. Duduk, sayang. Tutur Tristan setelah menarik sebuah kursi. Terima kasih. Ucap Alea dibalas senyuman oleh Tristan. Para koki dan pelayan yang ada di sana tampak sedikit tercengang. Melihat majikan mereka tersenyum dengan lebarnya. Hal yang selama ini nyaris tidak pernah mereka lihat di rumah. Bahkan jarang sekali majikan mereka ini memberi perintah khusus untuk memasak. Selama ini Tristan selalu cuek masalah makanan. Kini semua pelayan di sana tahu bahwa wanita yang datang bersama majikan mereka itu benar-benar sangat dicintai. Bahkan dispesialkan, sangat jauh berbeda dengan Linda. Terima kasih. Ucap Alea saat salah satu pelayan menyajikan makanan. Sama-sama, nyonya. Balasnya, Alea pun mulai menikmati makanannya. Ia benar-benar senang karena ngidamnya terpenuhi hari ini. Dan ini semua tentu saja berkat suaminya yang super pengertian. Gimana, suka? Tanya Tristan. Alea mengangguk dengan mulut yang penuh. Ia sangat menyukai mie ayam buatan koki Tristan. Rasanya benar-benar berkelas dan lezat. Suka banget, makasih ya. Jawab Alea. Tapi, Mas, Pak Mondi, apa dia nggak diajak? Tanya Alea teringat pada sosok yang mengantar mereka ke sini. Kan, kebiasaan, Mondi terus. Cibir Tristan sedikit menekuk wajahnya. Alea terkekeh. Ia mengusap punggung tangan suaminya yang sedang cemburu itu dengan penuh kasih sayang. Iya nggak bahas Pak Mondi, suami aku cemburuan. Ucap Alea menekan kata terakhirnya. Firda menghela nafas, ia lelah sekali harus bekerja. Namun jika tidak bekerja ia tidak punya uang. Kakinya terus melangkah di bawah terik matahari pagi yang sangat terang dan hangat. Memang menghangatkan, namun itu membuat Firda tambah lelah. Kenapa bas umum tidak datang ke rumahnya saja ya? Sehingga ia tidak perlu jauh berjalan ke halte. Tapi dia siapa meminta bas umum datang ke rumahnya? Kerja capek, nggak bisa jajan seblak. Gumam Firda seraya menyeka keringatnya dengan tisu. Firda hampir sampai di halte, namun langkahnya itu terhenti. Kala ada sebuah mobil yang berhenti di samping trotoar tempatnya berjalan. Firda mengangkat bahunya acuh, ia kembali melanjutkan langkah. Sayangnya langkah Firda harus kembali terhenti saat ada yang memanggilnya. Firda. Panggil seorang pria yang sudah rapi dengan setelan ke kantor. Firda menoleh. Ia menahan nafas sejenak melihat siapa sosok yang tadi memanggilnya. Firda tidak tertarik untuk menyahut, ia lebih memilih untuk pergi. Firda. Fred segera mengejar lalu memegang tangan Firda, mencegah gadis itu untuk pergi. Lepaskan. Firda menepis kasar tangan Fred yang memegang tangannya. Apa kita saling mengenal? Tolong jangan ganggu saya, Tuan. Tambah Firda dengan wajah datarnya.
Fed kembali memegang tangan Firda. Bisa kita bicara sebentar? Pinta Fed pelan dan memohon. Firda tidak menjawab. Ia hendak melepaskan tangan Fed apalagi bas umum tujuannya sudah datang. Namun ia tidak berhasil melepaskan cekalan di tangannya. Sampai bas pun pergi. Bersambung.